Berarti cuma ada satu kemungkinan. Wuzongnya tingkat bumi. Nggak boleh. Gue nggak boleh mundur. Kultivasinya lebih rendah dari... Meski Wuzongnya kuat, belum tentu gue kalah. Jian Wukui, kau serang duluan. Mohon bimbingannya. Cuma segitu. Tolong Youhui. Yan Yang Su. Itu Yang Su milik kakak Zuoshang. Jurus itu sangat hebat. Betul. Katanya kalau tingkat Yang Su, meski kultivasinya lebih tinggi, sulit lepas. Dasar nekat. Berani lawan Shang Shao. Cuma gitu? Imi, kok bisa? Ini bukan Wuzong tingkat bumi yang kau bilang. King Bian Q. King Bian. Kang Long Zaitian. Bagus. Bocah, lumayan juga. Jian Wukui menyerah sekarang masih sempat. Kalau enggak, jurus berikutnya bisa melukai parah kau. Kakak Zuoshang, jujur saja. Kekuatanmu ini buat gue pemanasan pun nggak cukup. Bocah, jangan menyesal Qiang Jianfa. Hati-hati. Kang Long Fumu. Episode 12. Bocah, jangan sampai kau menyesal pedang Qiang. Hati-hati. Panlong penunuk iblis. Kekuatan pedang Qiang bukan untuk kau hadapi. Berakhir sudah. Ini jenis silat apa? Panlong penguasa langit. Apa? Jurus kobaran api. Tidak. Kakak senior Zuoshang, terima kasih sudah mengalah. Zuoshang kalah. Kok bisa? Yun Zonghu, gimana? Kau juga mau tantang kami berdua di bawah puncak Kimei ini? Jangan kalian sombong dulu. Ayo kita pergi. Kak, aku menang. Padahal kultivasi dia satu tingkat lebih tinggi dariku. Zuoshang bukan apa-apa. Di antara banyak kakak senior tingkat Wuzong, dia paling banter menengah. Yang lebih hebat dari dia ada banyak. Nanti kalau ketemu yang jago, kita bertarung sepuasnya. Kedua adik junior, silakan ke sini. Terima kasih, kakak senior. Kakak senior yang menyambut saja sudah kultivasi tingkat 8 Wuzong. Tahu ini Jian Wukui? Siapa kau? Emang kita kenal? Kau tahu gak sih nyapa orang kayak gitu gak sopan? Bocah, kau sok ikut campur. Mau dihajar ya? Coba hajar dong, biar gue lihat. Gak berani hajar berarti bukan anak orang. Oh, kultivasi cuma tingkat 1 Wuzong. Kok kau bisa sampai sini? Kakak senior Yu, dia namanya Yang Chen, salah satu dari 2 juara turnamen Mujian Tai tahun ini. Kau ini babi ya? Udah hampir setengah tahun masuk perguruan. Dapat sumber daya juara masih tingkat 1 Wuzong. Gimana sih latihannya? Emang urusan kau? Beraninya. Bocah, gue gak tahu kau pakai cara apa jadi juara tahun ini. Tapi dengan bakat bela diri kau, udah gak layak jadi murid perguruan pedang kami. Memalukan. Hei, kau siapa sih? Kau kira perguruan pedang Dong Huang punya keluarga kau? Mau cari perhatian, jangan ke gue. Kalau bosan, cari tempat sepi, benturkan kepala ke tembok. Pagi-pagi udah ketemu sial, ada orang aneh kayak kau. Kurang ajar. Aku ini Zong Yu. Bocah, kau belum pernah dengar? Zong Yu, kau terkenal ya? Aku harus kenal kau. Si bodoh ini bikin masalah lagi. Zong Yu, melirik adik junior mana lagi yang gak cocok di mata? Mau diajarin? Dong Huang Wang Cai, bukan urusan kau. Pengecut, masuk lebih awal 3 tahun dari aku. Masih juga di tingkat Wuzong. 3 tahun di Gunung Dong Huang ngapain aja? Kau!
Kakak senior Dong Huang emang gak ngasih muka Zhong Yu ya? Sudah pasti. Mereka berdua udah bermusuhan sejak turnamen Mojiantai 4 tahun lalu. Waktu itu mereka bertaruh. Yang kalah gak boleh ikut turnamen Mojiantai kali itu. Kau ini latihan gimana sih? Kok masih tingkat 1, Zong? Aku beda sama kalian yang biasa-biasa aja. Aku ini guru jalan langit 3 elemen yang hebat. Ya wajar kalau kultivasi naik tambah. 3 elemen? Gak percaya! Ya jelas gak percaya! Wang Cai, gimana kalau kita taruhan? Taruhan? Perguruan pedang Dong Huang sejak dulu belum pernah ada praktisi 3 elemen. Apalagi guru jalan langit 3 elemen. Bahkan yang 2 elemen aja sangat langka. 1000 tahun baru muncul 1. Dia pasti bukan. Bocah ini waktu di kota Dong Huang dulu menang banyak batu spiritual. Kali ini mungkin bisa balik modal. Yang Chen, kau mau taruhan apa? Kau usulkan. Taruhan 500 batu spiritual. Batu spiritual gue gak butuh. Gak taruhan itu. Kau mau taruhan apa? Bocah ini licik banget. Kau ada barang bagus, tuakan biar dinilai. Barang bagus? Yang Chen, tahu lihat benda ini di mana? Ini gue dapat di rahasia Dazang. Udah tanya banyak orang, gak ada yang tahu asalnya. Jiwa tempur bereaksi. Ini barang bagus. Episode ke-13. Yang Chen, jangan lihat mangkuk batu ini remeh, tapi sangat keras. Bahkan pedang tingkat Xuan atas, sulit meninggalkan goresan di atasnya. Paling tidak, ini bahan senjata kelas atas. Bahan? Serius atau bohong? Aku belum pernah lihat mangkuk batu dijadikan bahan senjata. Jangan kira aku dari desa lalu dibohongi. Aku, Dong Huang Wang Cai, tidak pernah Kalau bohong. tidak percaya, sentuh dulu. saja. Rasanya kesemutan. Seperti kena setrum. Tidak salah lagi. Ini kekuatan atribut petir. Tapi hanya sebuah mangkuk batu. Bagaimana bisa menyimpan energi petir sebanyak ini di dalamnya? Menarik juga. Kesemutan. Ini memang harta karun yang bagus. Yang Chen, bagaimana kalau kita taruhan pakai ini? Kakak Wang Cai. Aku dari desa. Tidak punya barang langka yang setara. Kau cukup keluarkan 500 batu spirit. Baik. Sudah sepakat ya. Sekali dapat rujak. Kuda tak dapat mengejarnya. Jangan sampai ingkar janji. Yang Chen, kau coba tanya-tanya di kota Dong Huang. Kapan aku pernah ingkar janji? Aku, Dong Huang Wang Cai, tidak pernah pakai trik murahan. Bagus kalau begitu. Dasar bodoh. Untung berlipat. Jemput ini. Ayo. Lihat baik-baik. Perhatikan. Yang Chen, apa maksudmu? Tunggu dulu. Jangan buru-buru. Lihat baik-baik. Oh, atribut api. Yang lain, kakaknya 3 atribut. Ini atribut gelap. Benar, energi atribut gelap. Dia benar-benar master jalan langit atribut gelap. Tidak salah. 2 atribut. Wang Cai. Kau tahu tidak? Aku paling benci atribut gelap. Kalau bukan dia yang menyusahkan kultivasiku sekarang, mungkin sudah mencapai tingkat 9 ranah benih bela diri. Kau. Jangan iri pada kakak. Bakat 2 atribut bukan hal bagus. Justru beban. Beban? Paham? Boros sumber daya kultivasi. Taruhannya 3 atribut. Mana satu lagi? Jangan bohongi aku. Lihat baik-baik. Jangan kedip. Apa? 3 atribut. Benar 3 atribut. Aku tidak salah lihat. Ya Tuhan. Ya bumi. Kenapa tidak adil? Memberikan seperti ini pada bajingan ini. Tidak adil. Sangat tidak adil. Akhirnya paham rasanya cemburu. Perih sekali. Aku benar-benar tidak iri. Wang Cai, menurutmu aku harus umumkan ini atau tidak? Biar tidak dibilang aku makan gaji buta, pakai sumber daya tapi kultivasi lambat. Bercanda. Dengan bakat seperti ini, kalau tersebar, pasti mengemparkan dunia. Bukan hanya Gunung Dong Huang. Seluruh wilayah sektor pedang Dong Huang pasti akan gempar besar. Ini 3 atribut loh. Master jalan langit 3 atribut. Tunggu. Yang Chen sekarang baru tingkat 1 ranah benih bela diri. Masih terlalu rendah. Kalau sekarang tahuan identitas Master jalan langit 3 atribut, bisa terjadi hal buruk. Bahkan murid langsung klan Dong Huang pasti punya niat jahat. Tidak boleh dibuka. Ini akan membahayakan dia. Yang Chen, menurutku bakatmu terlalu menakjubkan. Lebih baik rahasiakan dulu. Hati manusia sulit ditebak. Orang baik. Orang ini benar-benar peduli padaku. Meskipun terlihat polos,
kau orang baik. Aku benar-benar. Anak ini ada masalah apa? Kak, nanti setelah pertemuan teh selesai, kita cari tempat. Bakal dupa kesembahan ke langit dan saudara angkat. Bagaimana? Saudara angkat? Dia mau apa lagi? Boleh juga. Toh aku juga tidak punya adik. Kalau harus lego, ini ambil saja. Ini harta karun besar. Kakak Wang Cai orang jujur. Sudah jadi keluarga sendiri. Bohongi siapapun, tapi bukan keluarga sendiri. Ini 1000 batu spirit. Terima dulu. Nanti aku tambahin lagi. Kenapa? Kita kan sudah sepakat taruhan. Kak, meskipun ini taruhan, tapi mangkuk batu ini benar-benar harta langka. Dan sangat berguna untukku. Batu spirit ini kompensasinya. Tidak mau. Ini taruhan. Aku kalah harus lego. Lagi pula, saudara kandung pun harus jelas urusannya. Aku tidak bisa terima batu spirit ini. Tidak sengaja jebak orang sendiri. Nanti cari cara buat gantinya baik-baik. Episode 14. Ini memang harta langka dan sangat berguna untukku. Anggap batu roh ini sebagai ganti rugi. Tidak, jangan. Ini taruhan, aku rela kalah. Lagi pula, hutang saudara harus jelas. Aku tak bisa terima batu roh ini. Tidak sengaja menjebak orang sendiri. Nanti cari cara untuk menebusnya. Hei, Kak Yai, ini tak apa? Rasanya kental dan lembut. Enak. Orang ini bahkan tidak tahu teh dongyang yang terkenal. Pasti sengaja. Dari mana adik kecil ini? Lucu sekali. Teh dongyang? Yang Chen, jangan bicara sembarangan. Kakak Zuo Kyuyao. Akhirnya datang. Kakak Zuo. Kak Chai, wanita cantik datang terlambat. Kau tidak tertarik? Dia bukan tipeku. Dong Huang Wang Cai, apa maksudmu? Meremehkan adik Zuo? Jangan lupa siapa yang mengadakan pesta teh ini. Aku. Kakak ini ada masalah dengan otakmu? Apa maksudmu? Maksudnya kau memang bermasalah otaknya. Bocah, kau berani menghina aku. Kakak ini, kita sesama murid, harus bicara baik dulu. Kalau bicara tak ada hasil, baru boleh berkelahi. Kau setuju, kan? Para kakak, mari menilai siapa yang benar. Kenapa aku undang orang bodoh ini ke pesta teh? Cinta pria dan wanita, itu wajar saja. Lagi pula, siapa yang tak suka kecantikan? Kakak Zuo membuat kalian gelisah di mimpi. Tapi seperti kata orang, selera orang beda-beda. Pasti ada yang teguh, tak terpengaruh. Tak terguna kecantikan, itu pria sejati. Seperti Kak Jaiku, gimana baru tingkat wuzong. Fokus pada jalan bela diri. Sudah punya hati baja, tak goyah oleh kecantikan biasa. Dasar kurang ajar. Ngomong apa kau? Bocah ini. Jangan rugikan aku. Ada yang menjebak orang seperti ini? Kakak, yang Chen terlalu kurang ajar. Usir saja dia. Para kakak, adik semua. Hari ini kita beruntung berkumpul di puncak Imei. Sambil menikmati pemandangan indah bunga plum kisian yang sedang mekar, kita adakan pesta teh untuk berdiskusi dan maju bersama. Kita ini elit sek pedang, mengikuti jejak pendahulu. Dalam melatih tak boleh sendiri, tak boleh terkutuk. Saya tak berbakat, hari ini mengundang kalian berdiskusi. Untuk maju bersama, untuk meningkatkan kemampuan bela diri. Sayang, tak ada makanan, tak ada anggur, agak miskin. Dasar bodoh. Kenapa aku setuju berteman dengan orang ini? Para saudara, kalian boleh berdiskusi bebas atau adu kemampuan bela diri. Aku Yuan Ximin, tingkat Wuzong 9. Yang Chen, berani lawan aku? Kau, namamu Yuan Ximin? Benar, berani terima tantanganku? Yuan Ximin, kayaknya kau tak tuli, tak bisa lihat tingkatku. Atau merasa bangga tingkat 9 mengalahkan tingkat 1? Saat guru mengajar kita teknik bertarung, apa mereka juga ajarkan rasa malu? Kau tak tahu diri. Benar-benar bocah sombong dan tajam mulutnya. Yang Chen, kau tak tahu aturan pesta teh. Dalam tingkat yang sama bisa menantang siapa saja. Kalau kau rasa beda tingkat terlalu besar, tolak saja. Kenapa harus menghina? Jadi orang ini bukan benar-benar menantang aku, cuma ingin mempermalukanku. Betul, para kakak. Di pesta teh apa yang lemah menantang,
Yang kuat tak boleh tolak. Benar, orang ini mau bertindak. Di sini yang tingkat Wuzong 2, tingkat 3. Total ada 3 orang, pilih yang itu tak masalah. Xiao Kue, hajar dia untukku. Oh, Jian Wu Kue, tingkat Wuzong 4. Kakak Yuan Ximin, berani terima? Tentu. Yang Chen, kau suruh Jian Wukui lawan Yuan Ximin. Itu cari malu sendiri. Kenapa? Kenapa begitu? Kak Chai, lihat baik-baik. Xiao Kue bukan orang biasa. Dia akan mengejutkan semua orang. Mengejutkan? Bisa begitu? Kok kedengarannya tidak masuk akal? Kau serius? Jangan bilang kau pikir sudah menang. Pertama kali lihat orang tidak tahu diri begini, aku mau lihat. Kau kalah jauh dariku. Bagaimana bisa mengalahkan aku? Satu pertarungan akan tahu. Episode 15. Baru kali ini lihat orang senekat ini. Aku penasaran, jauh pangkat kau di bawahku. Mau pakai cara apa ngalahin aku? Bertarung, baru tahu. Tipe ke-8. Kukira langka. Benar-benar gila. Cuma tingkat 4. Berani tantang aku. Cari mati. Biar kau lihat. Langkah sejati itu apa? Pisang itu. Yuan Ximin memang tangguh. Pisangnya katanya sudah naik tingkat 3 kali. Hampir mencapai peringkat Xuan bawah. Orang itu dapat rezeki nemplok ya. Bangkit! Jian Wukue, ingat apa yang kubilang tadi? Pertarungan ini, asal kau bisa goyahkanku sedikit saja. Langsung aku menyerah. Serius. Ngomong doang, serang. Lihat orang tolol itu pasti hancur. Luka parah. Dia namanya Jian Wukui ya. Pengikut yang dibawa anak itu Yang Chen. Bego banget. Jelas-jelas jebakan besar Yang Chen masih aja nekat. Idiot, bego total. Yang Chen juga lucu. Sendiri gak bisa balas malu, nyuruh pengikut maju. Orang semacam ini jadi tuan, aneh banget. Benar, lihat tuh si tolol. Entah gimana dibohongi Yang Chen. Kasian. Cahaya jiwa kehendak. Kok dia bisa punya cahaya jiwa kehendak? Mustahil. Gimana bisa? Kok dia bisa bangkitkan kehendak? Ini, Jian Wukui tingkat 4, sudah bangkitkan cahaya jiwa kehendak? Aku, sialan. Waktu lawan aku gak pakai cahaya jiwa kehendak. Anak aku ini ternyata jenius kelas wahid. Kalau bisa taklukkan Yang Chen, Jian Wukui yang berbakat luar biasa ini, pasti juga jadi bawahanku. Para kakak senior, jangan diambil hati. Yang bangkitkan kehendak bukan kau. Bangga apanya? Kenapa orang tolol ini bisa bangkitkan cahaya jiwa kehendak? Aku yang jenius hebat ini kok belum? Langit buta. Bubar. Bang, beres. Tingkat 9, cuma begini. Xiao Kue hebat, kakak kasih jempol. Ini akibat berani tantang kakak. Gak tahu diri. Ada yang mau tantang? Yang pangkatnya gak jauh beda dari Xiao Kue ku. Aku pilih satu. Yang Chen, sombong apaan? Bukan kau sendiri yang menang. Berani tantang gak? Oh, Zuoxiang. Kalau orang lain maju, masih ngerti. Kau apa haknya? Xiao Kue tanpa pakai kehendak aja, hajar kau gak bisa lawan. Kau tahu itu apa? Itu namanya dibantai. Gak malu? Kakak senior, muka tebal ya? Anak kurang ajar mulut tajam. Nyebelin. Adik junior, orang bejat kayak ini gak pantas di acara ini. Usulku, usir dari pertemuan teh. Kakak Jia, tenang. Yang Chen memang bandel, tapi dia juara angkatan baru. Jenius ya, begitulah sifatnya. Maklum saja. Siapa kau? Teriak-teriak apa? Yang Chen, itu kakak Dong Huang Jia. Keturunan langsung Tuan Dong Huang. Bapaknya ketua sekta. Anak keempat. Ternyata anak ketua sekta. Jangan-jangan kali ini masalah? Dong Huang Jia,
Pangkat kau apa? Anak muda, pangkatku tingkat 2. Kenapa? Ada masalah? Gaya-gayaan apa? Cuma lebih tua, latihan lebih lama. Tunggu beberapa tahun lagi. Lihat saja aku gak urus kau. Bang Zai, bangkit. Aku kok punya firasat buruk. Anak ini mau bikin ulah lagi. Yang Chen, buat apa? Bang Zai, masa kau bisa lihat orang itu hinakan aku di depan semua orang? Bang, kau masih kakakku apa gak? Hajar dia, hajar. Ini. Benar, firasatku gak salah. Anak ini. Aku Dong Huang Wang Chai, tingkat 1. Tantang. Dong Huang Jia, silakan. Episode 16. Wang Cai, apa maksudmu? Yang Chen cuma ada tingkat yang baru di tingkat 1 Zhong. Kau keturunan langsung kan Dong Huang. Kultivasimu sudah tingkat 2 Tianhi. Menindas dia. Nggak malu apa? Tianhi lawan Tianhi. Kita bertarung secara adil. Dong Huang Wang Cai, kau benar-benar enggak tahu diri. Kira aku takut sama kau? Bang Chai, hajar dia habis-habisan. Asal nggak mati atau cacat, libas dia sampai kapok. Salahku karena lemah, jadi kakak harus meminta Dong Huang Wang Chai untuk menantangnya. Kenapa Dong Huang Wang Chai mau membela Yang Chen? Jangan-jangan sifat jujurnya selama ini cuma pura-pura? Ini diagram tempur Wuzhong NU. Katanya kau membangkitkan kehendak pedang di menara kultivasi. Kukira kau punya Wuzhong tingkat tinggi. Ternyata cuma segini. Biar kulihatkan kepadamu burung emas matahari merah yang asli. Ini kekuatan kultivator Tianhi memang mengerikan. Aku masih jauh dari level ini. Harus cepat-cepat naik tingkat. Seranglah, Wang Chai. Biar kulihat juga kehebatan jenius cabang yang dipuji-puji itu. Teknik pedang matahari merah. Masa sih? Ini teknik pedang matahari merah? Kenapa bisa seperkasa ini? Tebasan ini benar-benar dahsyat. Metai pedang api 3. Bakar api langit. Pedang 1000 bulu. Apa? Dong Huang Wang Chai berhasil menguasai 100 bulu pedang. Ada 100 kilatan pedang. Pantas dijuluki gila pedang. Bakatnya luar biasa. Perisai pedang api hijau. Ternyata semudah itu dia memaksaku mengeluarkan kartu proof. Sialan. Tadi aku meremehkannya. Dong Huang Jia, cukup uji cobanya. Kita lawan sungguhan sekarang. Jurus berikutnya. Lihat baik-baik. Apa ini? Sulit untuk dipandang langsung. Kehendak pedang apa itu? Menakutkan sekali. Kesadaran ilahi tak bisa mendeteksinya. Wang Chai, kehendak bela diri apa itu? Apa kekuatannya? Sepertinya Wang Chai di menara kultivasi. Memang dapat kesempatan langka. Kehendak pedang tanpa jejak. Soal kekuatannya, sebentar lagi kau akan merasakannya. Kehendak bola api sejati. Wang Chai, Kerahkan semua biar kekuatanmu. kulihat kehendak pedang tanpa jejakmu. Ada apa istimewanya? Wang Chai, lihat baik-baik. Pedang tanpa jejak. Mustahil! Padahal baru dapat kehendak pedang. Dan tingkatnya lebih rendah dariku. Tidak mungkin. Dong Huang Jia, menyerah? Menyerah? Jangan bermimpi. Kalau berani lawan lagi, aku nggak percaya selisih kita sebesar ini. Jangan sampai menyesal. Wah, Hancurkan dia. aku kalah. Yang Chen, gimana? Kakak hebat kan? Hebat apanya? Kultivasi Dong Huang Jia cuma 1 tingkat di atasmu. Susah payah sekali baru bisa memaksanya menyerah. Sama sekali nggak gadah. Aku nggak tahan lagi. Yang Chen itu keterlaluan. Kalau aku Dong Huang Wang Chai, pasti ku tampar dia. Urusan kalian apa? Kalian heboh apa? Yang mau menantang bilang saja. Sini tantang. Kami bertiga terima semua. Bang Chai, menurutmu aku salah bicara? Bang Chai, dengan bakatmu, dengan kekuatanmu, baru naik 1 tingkat kecil mengalahkan lawan. Dan masih begitu susah. Terus puas diri. Bang Chai, lihat adik kita si Kue.
Dia yang paling muda dari kami bertiga. Tapi dia dengan kultivasi Wuzhong tingkat 4 dalam sekejap menghancurkan Yuan Ximin yang setengah Tianhe. Benarkan. Meski begitu, lihat, Xiao Kue puas diri. Setengah Tianhe itu apa? Targetnya adalah Tianhe yang sesungguhnya. Dia mau melewati satu tingkat besar, menghancurkan lawannya. Ada benarnya. Di tingkat yang sama, aku memang dengan Jian Hukui masih ada cara. Bang Cai, jangan puas diri. Kalau tidak, orang lain akan meremehkan kami bertiga. Episode 17. Nggak tahu malu banget. Yang Chen, kamu nggak tahu malu banget. Cuma bisa omong doang. Cuma bisa nipu orang jujur kayak Jian Hukui sama Dong Huang Wangcai. Kamu keterlaluan. Zhou Shang, dikasih hati minta jantung. Yang Chen, kamu cuma tingkat 1 alam penanaman benih. Tingkat 2 saudaramu. Kamu bukan siapa-siapa. Aku Yang Chen, tingkat 1 alam penanaman benih, secara resmi menantangmu bertarung. Zhou Shang, silakan. Bisa nggak sih? Jian Hukui, kakakmu ini ngapain sih? Dia baru tingkat 1 alam penanaman benih. Nggak kenapa-napa. Bawel banget. Tonton aja. Kak Chai, Kakakku jago kok. Tenang aja, pasti nggak bakal ada masalah. jago sih jago. Tapi dia cuma tingkat 1. Jangan-jangan dia paham maksud bela diri, dia kan emang pernah masuk menara latihan. Rahasia menara latihan juga dia yang kasih tahu aku. Jian Hukui, kakakmu dia juga bisa maksud bela diri. Jelas dong, kakakku ngerti lebih dari satu jenis maksud bela diri. Ini, Masa bisa sih? Ada orang yang bisa ngebangkitin banyak maksud bela diri. Bocah kurang ajar. Kali ini aku bakal ngajarin kamu pelajaran. Yang Chen, kamu duluan. Tingkatku lebih tinggi dari kamu. Kalau aku menang, aku nggak mau dikira menang cuma karena tingkatku lebih tinggi. Kakak Zhou Shang, kamu pengen banget ngajarin aku kan? Jangan ditahan. Sayang kali ini kamu bakal kecewa. Ini benih bela diri apa? Ini salah satu benih bela diri api kelas tertinggi. Sepertinya keberuntungan Yang Chen memang luar biasa. Peduli setan benih bela diri apa? Aku tingkat 5 alam penanaman benih. Cuma dari tingkat aja aku bisa ngancurin kamu. Yang Chen, kamu yang penantang, serang dulu. Aku mau lihat dari mana kamu dapat percaya diri. Zhou Shang, aku sudah lihat kekuatanmu. Aku kasih saran baik-baik. Lebih baik kamu yang serang. Kalau aku yang serang, kamu nggak bakal punya kesempatan. Kamu licik banget. Tahu nggak bisa ngalahin aku. Sekarang mau cari alasan buat kabur, mimpi aja. Kamu sendiri yang nolak giliran pertama. Nanti jangan bilang aku membuli kamu. Bangkit! Kekuatan pedang Gunung Ling. Rantai matahari berapi. pemahaman pedang Yang Chen memang luar biasa. Tapi dia menantang kakak Xiang dengan tingkat 1 alam penanaman benih terlalu gegabah. Benar, serangan pedang sekuat itu gampang dihancurkan rantai matahari berapi. Sayang, kalau pedang ini punya maksud pedang sejati, masa bisa dikurung rantai matahari berapi? Jangan-jangan Yang Chen yang ngerti bukan maksud pedang, tapi maksud bela diri lain. Kekuatan pedang Gunung Ling. Bola api hijau giok. Kakak Xiang, ini baru serangan pertamaku. Kamu sudah nggak kuat. Cuma segitu aja berani sombong. Kamu harus tahan. Jangan menyerah. Aku belum puas. Kekuatan pedang Gunung Ling. Teknik pedang matahari nyala. Jangan-jangan Yang Chen cuma bisa satu jurus kekuatan pedang Gunung Ling itu doang. Teknik pedang matahari merahmu belum matang. Jangan dipakai lagi. Memalukan. Tunjukkan yang lebih hebat. Biar aku lihat. Yang Chen, jangan sombong dulu. Gaya menarik bara. Gawat, ini kartu truf terkuat Zhou Shang. Nggak mungkin ditahan kekuatan pedang Gunung Ling. Kekuatan pedang Sungai Ling. Tebas.
Ini Yang Chen. Yang Chen beneran ngalahin Zuo Shang dan dengan telak lagi. Zuo Xiang, kamu kalah. Sialan, aku nggak terima. Yang Chen, kamu hebat. Aku nggak salah pilih. Kamu pantas. Aku secara resmi mengundang kamu tinggal di puncak 7 Plum. Apaan sih ini? Zuo Qiuyao mikir apa? Puncak 7 Plum sekarang isinya cuma praktisi perempuan. Nggak ada cowok satupun. Episode 18. Aku tidak setuju. Apa? Jian Wukui ini maunya apa sih? Kakak Zuo, maaf untuk ajakanmu. Saat ini aku belum bisa menerimanya. Yang Chen, kamu menghina aku ya? Yang Chen, kamu benar-benar tidak tahu diri. Yang Chen, kamu benar-benar keterlaluan. Wanita ini pikirannya dalam sekali. Kakak Zuo, kita bukan satu jalan. Untuk apa? Adik Yang, apa kita ada salah paham? Kalau ada, kamu bisa bilang. Kalau memang salahku, aku akan minta maaf di depan semua orang. Kakak Zuo sebenarnya menerima ajakanmu, bahkan jadi pasangan hidupmu. Bukan tidak mungkin, tapi kamu harus setuju satu syaratku. Bilang saja, syaratmu apa? Kakak Zuo, semua harus ada aturannya. Siapa duluan? Aku sudah punya pasangan. Kalau kamu tidak keberatan, bisa jadi yang kedua. Selamat datang di puncak Huangtanku. Dia bilang apa? Yang Chen, jangan kira karena kamu di Gunung Dohuang aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu anak jalanan yang hina. Tidak tahu diri sudahlah. Berani menghina aku. Aku dan kamu tidak akan pernah selesai. Kakak Zuo, jangan salah paham. Aku pada kamu benar-benar tulus. Sama sekali tidak bermaksud menghina. Sama sekali tidak. Kamu, pergi dari sini. Kalau berani seumur hidup tinggal di Gunung Donghuang. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Bagaimana ini? Kalau aku turun dari Gunung Donghuang, wanita ini pasti akan membunuhku. Kakak Zuo, sudah jelas sekarang. Kemampuanku masih rendah. Boleh aku tahu kemampuanmu? Aku sudah Tianhi tingkat 9. Kenapa? Mau tantang? Hebat. Benar-benar hebat. Aku 18 tahun. Boleh tahu umur kakak? 9 tahun lebih tua. Kakak, berani tidak bertaruh dengan anak jalanan ini? Taruhan apa? 3 tahun. Kakak, 3 tahun lagi, aku akan menantangmu duel hidup mati. Kamu sanggup tunggu, kan? Kamu, Yang Chen, bersumpahlah dengan haki pedangmu. 3 tahun lagi duel hidup mati. Aku Yang Chen bersumpah di sini. 3 tahun lagi akan bertarung dengan Zuo Qiuyao. Hidup mati tanggung sendiri. Kakak Zuo, hari ini aku dapat banyak. 3 tahun ke depan, dengan kamu sebagai patokan, aku pasti tidak akan ngalas. Terima kasih. Bang, wanita itu tidak beres. Dia menyimpan niat membunuh yang kuat. Kita harus hati-hati. Xiao Kue, aku tahu itu. Tapi kemampuan kita masih lemah, tidak bisa lawan langsung. Terpaksa aku provokasi, membuat janji 3 tahun lagi. Tapi kita cuma punya waktu 3 tahun. Kalau dia nanti sudah mencapai Zifu. Xiao Kue, tenang saja. Aku pernah masuk rahasia dacang. Menyerap energi dari tulang abadi itu sangat sulit. Zuo Qiuyao sejenius apapun, 3 tahun tidak mungkin capai Zifu. Sampai 1/10 saja, dia sudah hebat luar biasa. Benar, kalau begitu, wanita sombong itu cuma punya 3 tahun hidup. Berteman dengan 2 orang bodoh yang tidak tahu malu ini, kok rasanya ada yang salah ya? Bang Chai, kamu adalah kakak tertua. Kamu kakak tertua kami berdua. Yang Chen, ini bisa dibicarakan lagi tidak? Bang, maksud kamu apa? Mulai hari ini, semua orang di Gunung Donghuang tahu soal kita bertiga. Masih perlu dibicarakan? Ayo, ke puncak Huangtanku. Tidak, ke Gua Yongbu NU. Sekarang kita sembah langit bumi, lakukan upacara bersaudara. Bagus itu. Yang Chen, bakat Zuo Qiuyao tak tertandingi. Bahkan para tetua perguruan pedang kalah darinya. Dia sering latih tanding dengan tetua perguruan. Katanya lebih sering menang, sangat kuat. Kamu yakin 3 tahun lagi ada peluang? Memang kenapa? Selama dia tidak capai Zifu dalam 3 tahun.